Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kali ini dengan kita di podcast sejarah peminatan kelas 12 SMA. Di mana SMA Mutiara Sandi. Balai. Berhubung pagi yang cerah ini kita sudah ngopi mungkin ya, sudah sarapan dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kita sapa dulu penonton Bapak di podcast sejarah ini. Silahkan lambaikan kamera semuanya. Halo semuanya. Ya. Halo. Tema atau topik yang akan kita bahas hari ini tentu menarik ya. Apalagi diisi dengan narasumber Bapak yang begitu cantik dan ganteng ya. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas ya. Bapak ingin mengetahui pada saat 1945 kita merdeka, lalu setelahnya kan otomatis kita sebagai negara yang sudah merdeka akan memikirkan ekonomi, bagaimana kebijakan-kebijakannya yang akan diterapkan. Nah, Bapak ingin tahu dulu narasumber kita hari ini nih yang cantik-cantik, yang ganteng ini, nama kelasnya berasal dari nama dan kelas berapa ya? Oke. Dimulai dari mana dulu? Oke, silakan yang bertopik. Perkenalkan, nama saya Aulia Reja dari kelas 12 A SMA. Oke. Kelompok 2. Oke. Next, selanjutnya dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Dina Olivia dari kelas 12A dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Next, selanjutnya. Nama saya Agni, kelas 12A dari kelompok 2. Next, selanjutnya. Nama saya Nanda Putri Saipudin, kelas 12A kelompok 2. Oke, next terakhir. Nama saya Kalimatin Sawa, kelas 12A SMA kelompok 2. Oke, ya terima kasih banyak setelah perkenalan. Jadi nanti siapa tahu nih penonton kita itu ada yang follow Instagram kalian. Jangan bayari. Ada yang DM ya. Agni. Itu kita tidak tahu ya. Penting nanti penonton yang melihat kita itu bisa selain itu juga bisa memetik pelajaran atau pengetahuan baru yang sedang kita bahas pada pagi hari yang cerah ini ya. Iya. Masih semangat ya? Iya. Kita mengupas secara mendalam ya. Bapak ingin tanya kepada narasumber pada saat kemerdekaan apa sih kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Indonesia ya, secara khusus presiden pertama kita Soekarno atau Bung Hatta waktu itu apa saja sih kebijakan yang diterapkannya dari mulai ini dulu? Yang satu pinjaman nasional Oktober tahun 1946 Indonesia mengeluarkan mata uang ori, uang Republik Indonesia. Dan yang ketiga pada tanggal 1 November 1946 Indonesia membuat Bank Indonesia agar mata uang ori bisa menukarkan dengan valuta asing. Oke, hebat sekali ya narasumber kita yang pertama ini. Jadi ternyata pada saat setelah merdeka banyak gerakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah ya pada saat itu, seperti membuat bank ya. Dan ada penetapan rupiah. Betul. Jadi mata uang kita bukan dolar, bukan pound sterling, tapi rupiah yang dijadikan mata uang Republik Indonesia kita ini. Iya. Terima kasih. Lanjut, Bapak penasaran nih, pada saat kebijakan itu telah dikeluarkan, selain itu ada tidak tindakan-tindakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1946 dan 1947. Bapak ingin tanya ke narasumber kedua. Jadi yang ke satu pada tanggal 6 Mei 1946 di Solo, konferensi ekonomi mengeluarkan kesepakatan yang disampaikan oleh Hatta dengan merekomendasikan rehabilitasi pabrik-pabrik gula. Oke. Berarti di situ ada gerakan yang cepat ya, tindakan yang cepat dari Bung Hatta dan Bung Soekarno itu ya,
Soekarno dan Hatta ini dalam mengambil kebijakan yang potensial gitu ya untuk kemajuan ekonomi bangsa. Lanjut, kira-kira ada tidak proyeksi 10 tahun ke depan ekonomi yang ingin dicapai? Bapak ingin nanya ke narasumber ketiga ini yang ganteng ini. Untuk perkebunan dan industri, bangunan penting milik asing dinasionalisasikan dengan rugi. Perusahaan milik Jepang disita sebagai ganti rugi. Oke. Dengan ganti rugi RI. Dengan ganti rugi RI terhadap RI. Jadi ada penyitaan barang-barang para kolonial ya, negara yang telah menjajah gitu ya kita. Oke, terima kasih untuk narasumber keempat ini. Next selanjutnya ketiga ini, Bapak ingin tanya juga, pada saat itu ada tidak blokade ekonomi atau sifatnya penjagalan gitu ya, agar ekonomi kita ini berkembang? Ada tidak hambatan-hambatan yang ditemui gitu? Ya Pak, jadi gini kan, sebelum ada kebijakan pemerintah itu kondisi ekonomi Indonesia itu sangat krisis gitu. Betul. Jadi kayak ekonomi Indonesia yang memburuk, inflasi, kayak terus adanya blokade. Jadi blokade tuh pencegahan pasar internasional, jadi antar negara gitu. Jadi di situ tentu hambatan pasti ditemukan ya. Kayak masuknya senjata militer itu gak boleh, mencegah pinjaman penjual hasil kebun gitu. Berarti di situ banyak pencegahan atau ikhtiar untuk bangsa Indonesia ini tidak ada pencurian lagi sumber daya alamnya. Tentu sumber daya alam kita ya untuk kita sebagai bangsa Indonesia yang telah merdeka. Terakhir, bagaimana sih susunan birokrasi pada saat setelah kemerdekaan ini, terutama dalam aspek ekonomi? Silakan. Ya. Birokrasi diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando yang bentuknya itu piramida. Oke, piramida ya. Ya. Di mana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Biasanya ditemui pada intensitas sifatnya tuh yang sipil sama militer. Jadi artinya birokrasi di Indonesia pada saat itu, kalau perumpamaannya seperti piramida, semakin ke atas ada yang mengontrol Sedikit gitu, banyak yang di bawah. Di bawah itu berarti otomatis masyarakat sipil biasa ya. Ke atasnya ada militer, pejabat daerah dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih banyak. Betul. Feeling Bapak narasumber kelompok 2 ini betul-betul hebat dalam pengetahuannya ya. Nah, oke. Kita applause untuk diri kita semuanya, kelompok 2. Untuk penonton, bagi siapa saja yang melihat video ini, disilakan di kolom komentar atau misalkan ada pertanyaan Atau ada tambahan, silakan di kolom di bawah ini ya, silakan untuk ditanyakan. Dan jangan lupa apa? subscribe, like, dan komen. dan share juga ya. Kita pamit undur diri, sama-sama kita ucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. 1, 2, 3. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.